Santo Fransiskus, lebih dikenal sebagai Fransiskus dari Assisi, adalah salah satu tokoh suci paling terkenal dalam sejarah Gereja Katolik. Dia dikenal sebagai pendiri Ordo Fransiskan Ordo Saudara Dina, sebuah komunitas religius yang berfokus pada hidup dalam kemiskinan, pelayanan kepada sesama, dan cinta kepada semua makhluk ciptaan, kehidupan dan perjalanan. Pertama masa muda, Fransiskus lahir di Assisi, Italia, dari keluarga kaya pedagang kain. Awalnya, ia menjalani kehidupan mewah, tetapi pengalaman dalam perang dan sakit parah membuatnya merenungkan hidup. Kedua, pertobatan. Suatu hari, saat berdoa di gereja San Damiano, ia merasa dipanggil oleh Tuhan untuk memperbaiki gerejanya. Fransiskus menafsirkan ini secara harfiah dan mulai memperbaiki gereja-gereja yang rusak. Ia akhirnya meninggalkan kekayaan keluarganya dan memilih hidup sederhana. Ketiga, cinta kepada ciptaan. Fransiskus memiliki hubungan mendalam dengan alam dan sering disebut sebagai pelindung lingkungan. Ia percaya semua ciptaan adalah saudara dan saudari, termasuk binatang, pohon, dan matahari. Salah satu kisah terkenal adalah saat ia berbicara kepada seekor serigala ganas dan mendamaikannya dengan penduduk desa. Keempat, pendirian Ordo Fransiskan. Pada tahun 1209, Fransiskus mendirikan Ordo Saudara Dina, yang kemudian mendapatkan pengakuan dari Paus. Ordo ini menekankan hidup miskin seperti Kristus, berkhotbah, dan melayani masyarakat, terutama yang miskin dan sakit. Kelima, stigmata. Pada tahun 1224, Fransiskus menerima stigmata, tanda luka seperti yang dialami Kristus saat penyaliban, yang memperkuat reputasinya sebagai orang suci. Kematian dan kanonisasi. Fransiskus meninggal pada 3 Oktober tahun 1226 di Portiuncula, dekat Assisi. 2 tahun setelah kematiannya, ia dinyatakan sebagai santo oleh Paus Gregorius ke-9. Pada tahun ke-1228 Basilika Santo Fransiskus di Assisi dibangun untuk menghormatinya dan menjadi tempat peristirahatan. Terakhirnya, warisan. Santo Fransiskus dianggap sebagai simbol perdamaian, kemiskinan, dan kesederhanaan. Doa yang sering dikaitkan dengannya, doa perdamaian, meskipun ditulis kemudian, mencerminkan semangat hidupnya. Ia juga merupakan inspirasi bagi banyak orang Kristen dan non-Kristen dalam memperjuangkan harmoni dengan alam dan sesama. Pada tahun 1979, ia diangkat sebagai pelindung lingkungan hidup oleh Gereja Katolik.